Rasul itu Bapak Ibu terhadap umatnya itu lebih kenal dibanding seorang tua kenal sama anaknya sendiri. Begitu. Tapi ini kok Nabi nggak kenal? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Faqala, maka dia berkata, Sadaqu, betul. Para ulama mengatakan seperti itu, bahwa Nabi itu kenal sama umatnya lebih kenal daripada seorang tua terhadap anaknya sendiri. Walakinnaka la tazkuruni bis shalah, tetapi kenapa aku enggak mengenalmu, karena engkau tidak pernah mengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bertemu lagi dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, kitab yang berisikan tentang amalan-amalan dalam rangka untuk menyingkapkan tabir hati, menyingkapkan penghalang-penghalang hati yang bisa jadi penghalang-penghalang inilah yang akan menutup dan menghalangi nur hidayah ma'rifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pagi hari ini kita akan membahas Al-Babut Tasi', bab yang ke-9, fil mahabbah. Pembahasan seputar tentang mahabbah. Mahabbah itu kalau kita terjemahkan artinya cinta. Tema mahabbah menjadi bagian pembahasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Kenapa? Karena mahabbah atau cinta ini juga termasuk bagian daripada ibadah hati Bapak Ibu. Sebagaimana tawakal kepada Allah, sebagaimana ar-raja, penuh harap totalitas kepada Allah, al-khauf, takut kepada Allah, itu bagian daripada amalan ibadah hati. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang mahabbah, cinta. Berbicara tentang cinta Bapak Ibu rahimakumullah, ini ibarat sedang menguras air laut. Apa maksudnya? Memang tidak ada batasnya. Sejak Adam dan Hawa diciptakan di dunia ini, maka sejak itulah kisah cinta mulai digelar dan terus, sehingga tema cinta ini itu sering dijadikan oleh para pencipta lagu menjadi tema judul-judul lagu Bapak Ibu. Tapi sebanyak apapun cinta yang dimaksud, yang sering dimunculkan dalam judul-judul lagu, mulai dari cinta karet, cinta monyet, atau apapun itu Bapak Ibu, sebenarnya hanya ada dua cinta di dalam Islam itu. Apa dua mahabbah, dua cinta itu? Satu cinta robbani, yang kedua cinta syahwati. Atau satu cinta syar'i, dan yang kedua cinta yang tidak syar'i. Apa itu cinta syar'i dan apa itu cinta yang tidak syar'i?
Cinta syar'i, cinta rabbani adalah cintanya seseorang yang dibingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tidak keluar dari syariatnya. Cinta karena Allah dan Rasulnya. Cinta yang tidak keluar dan tidak melenceng dari koridor hukum-hukum, aturan-aturan syariat Allah. Itulah cinta syar'i. Nah, kalau cinta yang kedua, cinta syahwati, kata Imam Ibnu Qayyim. Cinta syahwati itulah cinta yang didorong atas landasan nafsu syahwat belaka, sehingga syahwat nafsu yang ada di dalam diri manusia itulah yang kemudian menjadi dorongan utama, sehingga kadang karena nafsu syahwat yang tidak terkendali dan tidak dibingkai oleh syariat itulah kadang-kadang nafsu ini melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal halal haram, yang penting isi perutnya terpenuhi, yang penting nafsu syahwatnya terpenuhi. Itulah cinta syahwati. Dan tentu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika cinta ini tidak ditata, tidak dikelola dan tidak ditempatkan pada tempatnya, maka mahabbah, cinta ini akan menjadi bumerang, bahkan menjadi satu di antara sekian faktornya akan menyeret manusia ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Ghazali secara khusus membahas tentang mahabbah, cinta, dan bagaimana sesungguhnya kita harus menempatkan cinta ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga mengutip terkait dengan masalah cinta ini, mahabbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, Bapak Ibu, zuyyina linnasi, telah dihiasi dalam diri manusia itu hubbus syahwat, cinta karena syahwat, cinta karena ingin memilikinya. Apa? Satu, cinta datang itu dari minan nisa, dari perempuan. Jadi kalau seorang suka kepada perempuan itu berarti memang fitrah dan diperbolehkan, karena memang Allah menyatakan zuyyina, telah dihiasi. Wal banin, dan seorang anak, seorang bapak kalau sudah cinta kepada anaknya, Bapak Ibu, apapun yang diminta oleh anaknya diberikan. Ada yang sampai rela mengeluarkan uang sekian-sekian. Anak pingin motor dibelikan, anak pingin mobil dibelikan. Pokoknya apa yang diminta sama anak diberikan. Kenapa? Saya sayang, cinta kepada anak, apalagi anak satu-satunya. Jadi jangan kaget, ada orang-orang yang sampai rela harus mengorbankan apapun. Kenapa? Alasannya sayang, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya. Pergi pagi pulang sore. Untuk apa? Peras keringat untuk anak dan istri. Hubbus syahwat. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk, harta perhiasan dunia. Kalau ada orang yang rela pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang demi harta, karena cintanya terhadap harta. Bahkan ada yang rela, enggak masalah halal haram, yang penting harta saya dapatkan. Kenapa? Karena dia sudah dimabuk cinta dengan harta. Apa saja dijelaskan oleh Allah? Salah satu bentuk harta perhiasan yang ini menjadi sesuatu yang banyak orang mengejarnya, Bapak Ibu.
sampai menghabiskan waktunya gara-gara cinta kepada harta. Apa? Minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Dulu emas dan perak itu mata uang, alat tukar yang menjadi ukuran di masyarakat pada umumnya. Orang kaya itu kalau punya banyak emas dan perak, dinar dan dirham. Mungkin sekarang termasuk di dalamnya apa? Rupiah, dolar, atau apapun. Dia kejar, dia habiskan waktunya demi dolar, demi rupiah. Apapun itu. Itu cinta. Dan itu adalah fitrah manusia. Wal khailil musawwamah, dan kendaraan berupa kuda. Kuda yang tertambah, hewan ternak. Khail itu kuda. Dulu yang namanya kuda itu kendaraan, alat transportasi yang super cepat, bisa mengalahkan unta kalau dia berlari, menjadi ukuran juga. Mungkin sekarang bukan kuda, Bapak Ibu, yang orang bangga kalau memiliki kendaraan yang super mewah, yang harganya sekian M. Jangan kaget kalau ada orang yang rela menghabiskan uangnya bermiliaran-miliaran. Kenapa bangga memiliki sebuah kendaraan yang itu di dunia hanya beberapa saja dan tidak diproduksi yang kedua kalinya? Bangga, dipertontonkan, dipamerkan, ya. Kenapa? Karena dia cinta terhadap kendaraan itu adalah memang dari sananya seperti itu. Wal harth, tanaman, kebun. Punya tanah pohon cengkeh sekian hektar, punya sawah sekian ribu meter, bangga. Sudah punya sekian ribu meter, dibeli lagi, beli lagi. Kenapa? Saking cintanya, ingin memiliki sejumlah banyak tanah dan harta. Tapi kata Allah, ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, itu hanya kehidupan dunia saja. Kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu ibarat kita mencelupkan telunjuk ke samudra, kemudian diangkat itu telunjuk, kemudian air nempel di telunjuk dan menetes. Nah, itulah kehidupan dunia. Kehidupan akhirat adalah samudra itu sendiri. Sedikit sekali di dunia itu. Berapa lama sih, seberapa banyak sih orang akan menikmati dunia ini? Umur terbatas, kendaraan mewah yang kita beli miliaran, itu tidak akan dibawa pulang nanti di saat berjumpa dengan Allah. Tanah, emas, perak, semuanya ditinggalkan. Itu cuma dunia saja, kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah sebaik-baiknya tempat untuk kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa cinta seseorang terhadap dunia, harta, benda, uang, kendaraan, anak dan istri itu adalah fitrah. Pasti semua orang memilikinya. Boleh nggak sih kita mencintai istri? Boleh nggak kita mencintai anak? Boleh nggak kita mencintai kendaraan? Boleh nggak kita mencintai uang? Boleh, itu fitrah. Cuma kita harus pandai menatanya kapan dan bagaimana. Nah, kata Allah, nanti akan banyak orang yang mencintai benda-benda, harta, pangkat, jabatan dunia itu melebihi cintanya dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang sudah melebihkan cintanya seseorang terhadap benda dunia itu sampai mengalahkan cinta dia kepada Allah, saking sibuknya dia dengan dunia, lupa waktu, sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, berarti dia sudah mabuk cinta dengan dunia. Maka Allah mengatakan dalam surat 9 ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nabi katakan, jika seandainya bapak-bapak kalian, ingat seorang anak cinta kepada bapaknya, wa abnaukum dan anak-anak kalian, seorang ayah mencintai anaknya berlebih-lebihan sampai mengalahkan cinta dia kepada Allah, sampai dia melanggar syariatnya demi cintanya kepada anaknya. Wa azwajukum, seorang suami cinta kepada istrinya, saking cintanya terhadap istrinya, semuanya gara-gara istrinya mengambil hak orang lain. Kenapa? Dorongan cinta kepada istrinya. Wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian. Wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan kamu lebih cinta terhadap perusahaan, bisnis, perniagaan yang kamu takut kerugiannya, lebih kamu cintai, ahabbu ilaikum, lebih kamu cintai minallahi wa rasulih, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai tiba saatnya kehancuran dari Allah. Kapan? Ketika orang salah menempatkan cinta. Berlebih-lebihan tidak boleh, bahkan kalau mempersamakan juga tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau derajatnya cinta kita kepada Allah sama kepada selain Allah 50-50, 50%, berarti kita sudah masuk syirik. Berarti menduakan Allah sama menduakan makhluknya. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan. Kata Allah, Bapak Ibu, nanti sebagian manusia itu akan ada orang yang menjadikan selain Allah itu andad. Andad itu apa? Tandingan, sekutu. Yuhibbuhum kahubbillah, dia mencintai Allah sama seperti dia mencintai benda-benda itu. Cinta kepada anak sama dengan mencintai kepada Allah. Cinta kepada istri sama seperti mencintai kepada Allah. 50-50 sama, kahubbillah. Berarti dia sudah menduakan Allah. Sirik mahabbah, sirik cinta. Yang benar kata Allah, orang yang beriman dengan benar tauhidnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu tauhidnya benar, dia tidak syirik mahabbah. Apa? Asyaddu hubbalillah, lebih dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dari yang lainnya. Berarti kita harus tahu prioritas, urutannya, manajemennya. Cinta itu yang pertama Allah dan Rasulnya, baru kemudian cinta kepada makhluknya. Cinta seorang kepada orang tuanya, cinta seorang kepada istrinya, kepada anaknya, cinta kepada harta bendanya, boleh. Tapi kita harus tahu dan harus menatanya dengan benar. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, lihat, tidak sempurna keimanan seseorang, tidak benar seorang itu mukmin. Kapan? Hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kecuali kalau orang itu setelah mencintai aku, lihat Bapak Ibu, lebih cinta di atas cinta dia terhadap min walidihi, cinta kepada ayahnya, waladihi kepada anaknya, seorang ayah kepada anaknya, wan nasi ajmain, dan cinta kepada manusia pada umumnya. Begitulah sesungguhnya konsekuensi cinta yang benar, sebagai bukti konsekuensi logis dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah yang patut kita jadikan renungan. Jadi mahabbah, cinta yang paling tinggi, dan ini harus menjadi prioritas utama dan harus kita menempatkannya. Satu, cinta Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Nah, caranya gimana? Buktinya apa? Sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka di dalam kitab ini disebutkan, Zukira anna rajulan ra'a suratan qabihah fil badiyah. Suatu ketika disebutkan ada seseorang yang melihat
gambar yang buruk di sebuah lembah. Faqala, kemudian dia berkata, man anta, siapa kamu? Qalat, maka gambar yang buruk itu, sosok makhluk yang sangat buruk rupa, jelek lagi, bau lagi, busuk lagi, dia berkata, ana amalukal khabih, aku ini adalah amalmu yang buruk itu. Jadi perilaku amal buruk menjelma menjadi sosok makhluk yang buruk rupa. Qala, dan kemudian orang itu berkata, faman najatu minka, lalu agar aku selamat ya dari gambaran yang buruk perilaku amalku ini, apa yang harus aku lakukan? Qalat, dia berkata, as-salatu 'alan nabi, maka banyaklah bersolawat kepada Nabi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Salah satu di antara bentuk amalan cinta kita kepada Nabi kita, kalau kita mengaku umat Nabi, kekasih Nabi, perbanyak solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, perbanyak solawat. Kama qala sallatu ala nurin ala sirati wa ala man shalla ala yaumal jum'ah 80 marratan ghufirallahu lahu dunuba 80 aman. As-salatu alayya, dalam sebuah riwayat di sini disebutkan, barang siapa yang selalu banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, setiap solat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, setelah solat kita bersolawat dalam hati, boleh bareng-bareng silahkan dengan suara yang khusyuk rendah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, perbanyak sholawat kepadanya. Kalau kita mengaku cinta kita kepada Nabi, kalau kita menyadari bahwa saya cinta kepada Nabi, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, bentuk cintanya itu apa? Salah satu di antaranya apa? Sering menyebutnya dalam solawat. Kalau kita ngaku cinta umat Nabi, as-salatu alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, nurun ala sirat, nanti salawatnya itulah yang akan menjadi penerang Bapak Ibu, lampu yang akan menerangi di saat kita sedang berjalan dalam sebuah jembatan nanti di yaumul kiamat. Jembatan yang akan dilalui oleh setiap makhluk, setiap manusia, jembatan yang di bawahnya antara neraka yang akan menyambungkan dia dengan surga. Disitulah setiap amalan orang-orang akan diperlihatkan, dan salah satu di antaranya adalah apa? Perbanyaklah solawat. Man shalla alayya yaumal jum'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku hari Jumat, 80 marrah, 80 kali, ghafarallahu, Allah akan mengampuninya dunub, dosa-dosanya, 80 aman, 80 tahun. Menurut riwayat ini, tidak disebutkan riwayatnya, ini motivasi bagi kita. Ini bukti cinta kita kepada Nabi, berbanyak sholawat. Wa hukiya anna rajulan kana ghafilan, suatu ketika ada seorang yang lalai dari sholawat. Ghafilan anis sholati ala Sayyidina Muhammad, dia lalai, enggak pernah bersolawat kepada Nabi. Fara'an nabiyya lailata fil manami, suatu ketika dia mimpi bertemu dengan Nabi. Dalam mimpinya itu, walam yaltafit ilaihi, Nabi itu kok enggak menoleh-noleh, enggak melihat, enggak memperhatikan orang itu, diam saja. Kemudian apa? Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a anta alayya ghadban, apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Qala la, enggak. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, falima la tanzur ilayya, kenapa engkau tidak menoleh kepadaku, tidak melihat wajahku ya Rasul? Qala li'anni la a'rifuka, karena aku enggak mengenalmu. Faqala, dia berkata lagi, kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika, bagaimana mungkin engkau tidak mengenalku, aku kan umatmu Nabi, aku ini umatmu, aku ini pengikutmu, dan aku itu adalah pecintamu.
Faqad ruwiyal ulama, padahal Rasul, para ulama meriwayatkan annaka a'rafa bi ummatika minal walidah bil walad. Engkau ini seorang nabi yang mengenal umatnya seperti seorang bapak, seorang ibu mengenal anaknya. Seorang bapak, ibu itu pasti kenal sama anaknya sendiri. Betul nggak Pak? Gak ada yang lupa. Ini anak siapa? Mustahil. Berlama-lama nggak bertemu, pasti dia mengetahui kalau anaknya darah dagingnya sendiri. Rasul itu Bapak Ibu terhadap umatnya itu lebih kenal dibanding seorang tua kenal sama anaknya sendiri. Begitu. Tapi ini kok Nabi nggak kenal? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Faqala, maka dia berkata, Sadaqu, betul. Para ulama mengatakan seperti itu, bahwa Nabi itu kenal sama umatnya lebih kenal daripada seorang tua terhadap anaknya sendiri. Walakinnaka la tazkuruni bis shalah, tetapi kenapa aku enggak mengenalmu? Karena engkau tidak pernah mengingatku dengan sholawatnya itu. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya, karena pengenalanku terhadap umatku itu sesuai dengan tingkat sholawat pengikutku terhadap aku itu sendiri. Ibu bapak, berarti salah satu di antara bentuk cinta kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada Nabi, yang pertama sederhana, tidak berat, cuma mengucapkan sholawat, cuma bersolawat saja. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sholawat, sallallahu alaihi asru sholawat, Allah akan balas kepadanya 10 kali lipat doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang pernah saya sampaikan tentang khutbahnya Rasulullah yang baru naik mimbar langsung mengucapkan amin, amin 3 kali. Salah satu di antaranya kenapa Rasulullah mengucapkan amin. Kata Jibril membisikkan ke dalam 2 telinga Nabi, rogma'an fi rajulin, rugi, rugi, rugi. Barang siapa yang disebut namamu, nama Nabi, ketika disebut Muhammad, falam yusalli alaih, dia tidak bersolawat kepadanya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, yang sangat sederhana dululah. Bukti mahabbah cinta kita kepada Nabi, berbanyak solawat kepadanya. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, sumain tabahar rajul. Nah, ketika dia bangun tidur, dia kaget. Setelah itu wa aujaba ala nafsihi, dia mewajibkan untuk dirinya an yusalliya ala nabi, untuk bersalawat kepada Nabi, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali bersalawat. Fa fa'ala dzalika, kemudian dia lakukan semuanya itu. Summa ra'ahu ba'da dzalika fil manam, suatu ketika dia mimpi lagi Bapak Ibu. Dan ketika dia mimpi, faqala, Rasul berkata, a'rifukal an, aku sekarang sudah mengenalmu, wa asfa'u laka, dan aku nanti akan berikan syafaat untukmu, li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang engkau jadilah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, pertama, cinta itu butuh pembuktian. Kalau orang sudah cinta, seorang bapak cinta kepada anaknya, sayang anaknya karena soleh, karena baik, dia akan senantiasa selalu menyebut-nyebut anaknya itu di pertemuan-pertemuan, bangga. Kenapa? Karena cinta terhadap anaknya. Seorang istri cinta kepada suaminya, suami terhadap istrinya. Salah satu bukti cinta itu apa? Sering menyebut-nyebut namanya. Begitu juga cinta kita kepada Nabi kita. Yang lebih penting lagi sesungguhnya, cinta kita kepada Nabi itu adalah mengharuskan kita untuk mengikutinya, meneladaninya. Dan Allah pun berfirman, qala Allahu ta'ala, iqul in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian. Ini surat
Ali Imran. Sababun nuzuluha, sebab-sebab turun ayat ini. Jadi ayat ini ada sebab turunnya, Pak. Namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Mengetahui asbabun nuzul itu menjadi penting karena salah satu di antara cara agar kita mampu memahami sebuah ayat dengan utuh di antaranya ilmu asbabun nuzul. Jadi turunnya ayat ini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama da'a Ka'ab bin Ashraf wa ashabahu ilal Islam, ketika Nabi sedang mendakwahi Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya, seorang Yahudi, didakwahi oleh Nabi agar masuk ke dalam agama Islam. Ketika diajak didakwahi, dikenalkan Islam oleh Nabi, diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menjawab, qalu nahnu fi manzilati abnaillah, kami ini adalah anak-anaknya Allah, kami inilah kekasih-kekasihnya Allah. Mana mungkin kami harus mengikuti agama wahai Nabi? Kami kan ini anak, orang-orang Yahudi itu kan mengakui anaknya Allah, Bapak Ibu, kekasihnya Allah, manusia pilihan. Kami adalah kekasih-kekasihnya Allah, anak-anaknya Allah, kata orang Yahudi itu. Wal nahnu asyaddu hubban faqala, dan kami adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ya. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekarang kamu masuk Islam. Ketika sudah menjadi muslim, maka kalau kamu ingin menjadi kekasih Allah, akan menjadi kecintaan Allah, maka ada salah satu syarat yang harus engkau ikuti. Apa? Ikuti aku sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan para nabi dan para rasul. Konsekuensi ketika orang mengaku ingin menjadi kekasih Allah, kecintaan Allah, apa? Ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti sunnah-sunnahku, ikuti sholat sunnahku, ikuti puasa sunnahku, ikuti apa yang aku lakukan, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin digolongkan kepada kelompok sebagai pecinta Allah dan pecinta Rasulnya, sederhana, setelah bersolawat, apa? Fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ikuti jejak langkah Sholat harus ikut sama sesuai dengan Nabi, puasa ikuti sama dengan puasa Nabi, semuanya dicontohkan oleh Nabi. Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ala dini, mengikutiku, mengikuti sunnah-sunnahku dan mengikuti cara beribadah kepada Allah dengan aku, karena engkau sudah menjadi muslim. Syariat yang dulu engkau ikuti, syariat Yahudi, terhapus dengan datangnya Nabi, kata Nabi. Sekarang ikuti agamaku. Fa inni Rasulullah, karena aku Rasulullah, uaddi risalatahu, aku datang dalam rangka menunaikan misinya, menunaikan risalahnya, ilaikum, kepada kalian bangsa Yahudi, wa hujjatuhu alaikum, dan aku adalah hujjah buat kalian. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti aku, mengikuti jejak langkahku, mengikuti ibadah dengan cara-caraku, maka nanti yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Kita cinta kepada Nabi, kekasih Nabi, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sholat berjamaah, ya. Kemudian apa lagi? Puasa sunnah. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, berarti kita adalah sebagai pecinta Nabi. Nabi dalam riwayat yang lain apa? Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang sudah mencintaiku, berarti dia akan bersamaku di dalam surga. Ikuti Nabi saja. Berkatanya Nabi jujur, ya. Berperilaku Nabi, seorang suami terhadap istrinya seperti apa, lihat Nabi.
Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin seperti kepemimpinan Nabi, lihat bagaimana Nabi memimpin. Begitulah cinta kita kepada Nabi. Qala Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya-nya, manid da'a arba'an, barang siapa yang dia mengaku 4 min ghairi arba'in, padahal dia itu bukan 4, fahuwa kazzabun, maka itu pendusta. Wa man idda'a hubbul jannah, barang siapa yang mengaku dia cinta surga, walam ya'mal bi ta'ah, tapi dia tidak melakukan amal ketaatan, fahuwa kazzabun, maka dia itu berdusta. Wa man idda'a hubban nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada nabi, walam yuhibbul ulama, tapi dia tidak mencintai ulama, wal fuqara, dan dia tidak mencintai para fuqara, fahuwa kazzabun, maka dia juga berdusta cintanya itu. Jadi ada tambahan kata Imam Al-Ghazali, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi apa? Cintai para ulama. Jadi kalau ada orang yang membenci ulama, ada yang mengkriminalisasi ulama, maka berarti apa? Dia bukan pecinta Nabi. Kenapa? Benci ulama, padahal ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wal fuqara, cinta kepada para fuqara. Kalau ada orang yang dia itu mengaku cinta nabi tapi dia tidak cinta ulama dan dia tidak cinta kepada para fuqara, fahuwa kazzabun, maka dia adalah pendusta. Wa man idda'al khauf minan nar, barang siapa orang yang mengaku takut kepada neraka, walam yatrukil ma'asi, tapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan, fahuwa kazzabun, dusta juga. Katanya takut neraka tapi kemaksiatan masih dilakukan, bohong, dusta, dia enggak takut neraka. Wa man idda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, aku cinta kepadamu ya Rabb, wa syaka minal balwa, tapi dia masih mengeluh, masih keluh kesah, sumpah serapah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesulitan hidup, fahuwa kazzabun, maka dia termasuk pendusta. Bapak Ibu, kama qalat Rabi'ah Al-Adawiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita di pagi hari ini tentang mahabbah. Jadi mari Bapak Ibu rahimakumullah, tempatkan, urutkan yang pertama kali dalam menata cinta kita dalam hidup ini, agar cinta kita tidak menjadi bumerang menghantarkan manusia kepada kebinasaan. Tempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Cinta Allah, cinta Nabi, baru kemudian cinta terhadap makhluknya yang lain. Boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada harta benda, boleh cinta kepada kendaraan, asalkan semuanya itu menjadi wasilah, sarana untuk kita bisa mencintai Allah lebih dekat lagi. Diperbolehkan. Barang siapa yang cinta kepada harta, cinta kepada istri, lillah, karena cintanya kepada Allah, atas dasar Allah. Cinta kepada istri, bagaimana kemudian istrinya bisa mendekatkan dia kepada Allah. Cinta kepada harta, bagaimana harta itu bisa mendekatkan kepada Allah? Dia infakkan, dia sodakohkan. Cinta terhadap kendaraan, bagaimana dia gunakan kendaraannya untuk dalam rangka fisabilillah, mendekat kepada Allah, digunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah, akan menjadi manfaat bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang mahabbah, dan besok kita lanjutkan ke dalam pembahasan tentang al-ishq. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya daripada mahabbah. Ya, ishq lebih dalam lagi. Mahabbah cinta yang paling dalam, rindu berat, al-ishq itu, atau mabuk cinta kepada Allah, itu namanya al-ishq. Itu akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.